Sugeng Dalu Rencang-Rencang, selamat datang di Semadalu. Semadalu malam hari ini kembali hadir untuk menceritakan kisah dan pengalaman menyeramkan yang berasal dari kota Cirebon dan sekitarnya. Sudah siap didatangi lagi malam ini? Sebelum kita mulai kisah Semadalu malam hari ini, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe, berikan komentarnya, like jika kamu menyukai cerita ini, dan share di sosial mediamu agar lebih banyak yang mendengarkan Semadalu. Kisah Semadalu malam hari ini dialami oleh salah seorang sahabat saya, Rizky namanya. Kisahnya terjadi di akhir tahun 2015. Saat itu Rizky bekerja di salah satu toko retail yang baru saja akan buka di kota Cirebon. Bangunan toko ini terdiri dari 4 lantai. Lantai dasar, lantai 1, 2, dan 3. Saat itu Rizky bekerja di salah satu divisi produk di lantai 2. Sejak awal Rizky bekerja di toko tersebut, dari beberapa security yang sudah bekerja lebih lama dari Rizky, ia sering mendengar bahwa ada beberapa kejadian aneh yang terjadi ketika proyek pembangunan toko tersebut. Seperti sosok penampakan bayangan putih ataupun bayangan hitam yang berkelebat dan muncul di beberapa titik pada saat pembangunan toko tersebut. Namun saat itu Rizky masih mengabaikannya, karena pada saat itu pun toko ini baru saja dipersiapkan untuk opening, jadi ada begitu banyak pekerjaan yang harus Rizky selesaikan. Meskipun Rizky tidak bisa menyangkal bahwa banyak juga kejadian misterius yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat ketika ia mulai bekerja di toko tersebut. Pertama, hal-hal aneh yang sering Rizky jumpai adalah seringkali ketika ia bertugas shift pagi, ia menemukan produk-produk yang didisplay di toko tersebut berjatuhan di beberapa titik, dan itu biasa ia lihat bersama dengan supervisornya ketika sedang mengecek area di pagi hari sebelum toko itu dibuka. Toko itu jelas tertutup, tidak ada goncangan, tidak ada angin, namun produk-produk di sana setiap paginya selalu saja terlihat berjatuhan meskipun tidak dapat diketahui penyebabnya. Sampai akhirnya Rizky merasa bahwa itu adalah kejadian yang biasa terjadi. Pernah suatu kali kejadian yang semakin aneh terjadi. Rizky dan supervisornya serta beberapa teman shiftnya melakukan patroli sebelum toko itu dibuka di pagi hari. Dan dengan mata kepalanya, Rizky dan teman-temannya melihat di area lantai 2 ada jejak kaki yang tercetak di lantai. Di area bagian tengah toko, di lantai 2, Rizky melihat jejak kaki kecil yang berlumpur tercetak di lantai di antara rak-rak produk. Panjang ukuran jejak kaki itu mungkin hanya sekitar 5 cm. Ada sekitar 4-5 jejak kaki yang tercetak di sana, meskipun posisinya tidak beraturan. Sepertinya sosok yang memiliki kaki itu melangkah, melompat atau berlari, sehingga tidak terlihat seperti orang berjalan normal pada umumnya. Yang mengherankannya, jejak kaki itu pun seperti terputus. Hanya beberapa jejak kaki di lantai, lalu seolah-olah sosok itu menghilang begitu saja. Hal ini ditemukan tidak hanya oleh Rizky pada hari itu. Beberapa minggu setelahnya, beberapa karyawan lain pun di toko tersebut melihat hal serupa. Jejak kaki kecil berlumpur yang muncul di beberapa bagian di area toko dengan posisi tidak beraturan, dan bahkan yang mengherankan, jejak kaki itu juga terlihat di tembok kaca yang posisinya lumayan tinggi, seperti seolah-olah sosok pemilik jejak kaki itu berlarian di dinding toko. Jelas itu hal yang mustahil. Hal aneh lainnya Rizky alami juga ketika sedang ingin menggunakan kamar mandi di lantai 3.
lantai paling atas toko tersebut. Lantai 3 ini adalah lantai hanya diperuntukkan untuk karyawan. Di lantai 3 itu terdapat 2 buah kamar mandi, satu untuk laki-laki dan satu untuk perempuan. Di dalam setiap kamar mandinya terdapat 2 bilik, yang satu dengan toilet jongkok dan yang satu dengan toilet duduk. Rizky berencana menggunakan toilet duduk, tapi saat itu ia lihat bilik dengan toilet duduk pintunya tertutup. Rizky pun dapat mendengar bunyi flash dibunyikan dari toilet tersebut, dan exhaustnya pun terdengar menyala, artinya memang ada orang yang menggunakan toilet tersebut. Akhirnya Rizky memutuskan untuk menunggu sejenak sambil merokok di depan area toilet. Setelah rokoknya hampir habis, Rizky melihat bahwa pintu toilet tersebut sama sekali belum terbuka. Sudah cukup lama orang itu di dalam toilet. Karena penasaran siapa di dalam sana, Rizky pun akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke dalam toilet pria dan mengetuk pintu bilik yang tertutup itu. Tidak ada jawaban. Rizky sempat keheranan karena bilik itu bahkan terdengar sangat hening. Rizky lalu mencoba untuk membuka pintu toilet itu dengan menekan gagangnya, hingga kemudian pintu bilik itu terbuka dan ternyata bilik itu kosong. Rizky tidak habis pikir, karena dengan jelas ia bisa mendengar ada bunyi flash yang ditekan di dalam bilik itu beberapa menit yang lalu. Bahkan bilik itu pun tidak terlihat basah. Lalu siapa yang bunyikan flash di bilik toilet itu? Namun sebenarnya kisah paling menegangkan menurut Rizky terjadi pada saat persiapan grand opening toko retail itu. Saat itu toko itu belum resmi dibuka. Persiapan untuk opening masih gencar dilakukan. Maka dari itu, Rizky dan beberapa teman karyawan di sana harus sering lembur. Ia masuk pukul 8 pagi dan baru bisa pulang sekitar pukul 8 sampai 9 malam. Pada saat hari sudah gelap, biasanya hanya beberapa lampu yang dinyalakan di toko sebesar itu. Tepatnya lampu di area lantai dasar 1 dan 2. Itu pun tidak semua, sehingga suasana toko terlihat remang-remang. Di setiap lantainya, paling banyak hanya ada sekitar 10 orang di sana, termasuk di lantai 2 tempat Rizky bekerja. Saat itu persis setelah maghrib, azan maghrib sudah selesai dikumandangkan, sayup-sayup terdengar dari luar. Beberapa teman Rizky pun memutuskan untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib di area musola lantai 3. Rizky dan beberapa teman lainnya memutuskan untuk menunggu giliran sholat karena memang area musolanya terbatas. Mungkin hanya tersisa sekitar 4-5 orang di lantai 2 pada saat itu. Rizky bekerja sendirian di sudut lantai 2. Ia sedang mendisplay produk di dekat toilet lantai 2. Di sana ada sebuah rak tinggi besar yang berbatasan langsung dengan toilet lantai 2. Sambil bersenandung untuk mengusir rasa sepi, Rizky mendisplay produk di sana. Saat itu katanya dia sendiri nggak ngerasa takut atau apapun, meskipun tidak begitu banyak orang yang tersisa di lantai itu. Namun justru pada saat itulah Rizky melihat sesuatu yang mengerikan. Pada saat ia sedang mendisplay produk di rak tersebut, dari balik produk yang sudah ia display, ia melihat ada sosok yang muncul seolah mengintip dari balik produk di rak. Ia melihat ada sosok wajah yang muncul dari balik produk yang sudah terdisplay di rak. Saat sedang merapikan produk yang terpasang di rak itu, Rizky memperhatikan ada sosok wajah berkulit putih pucat, berambut panjang, dan dari balik rambut panjangnya yang hitam itu ada mata yang terlihat. Matanya besar dengan pupil mata yang kecil, dan dari sebagian kecil wajahnya yang terlihat itu, Rizky juga dapat melihat wajah itu menyeringai dan sudut bibirnya terlihat sangat tinggi hingga hampir menyentuh matanya. Melihat itu, Rizky langsung sontak berteriak dan ia berlari ke arah kasir. Sampai di sana ia bertemu dengan salah seorang temannya dan ia menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Karena penasaran bersama temannya, ia pun mengecek lagi rak tersebut
dan jelas tidak ada apa-apa di sana. Karena memang rak tersebut pun berbatasan langsung dengan dinding toilet yang sesungguhnya tidak ada jarak sedikit pun untuk manusia berdiri di sana. Namun mereka berdua memutuskan untuk menyimpan cerita itu dan tidak menceritakannya kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain tidak ketakutan. Saat ini Rizky sudah tidak bekerja lagi di sana. Namun setiap ada kesempatan, ia kembali ke toko itu, ke tempat kerjanya yang lama. Ia selalu bisa mengingat kejadian yang ia alami dengan sangat jelas di kepalanya. Setiap kali ia melihat rak tersebut, ia masih bisa mengingat dengan jelas wajah sosok perempuan itu. Bagaimana rambutnya yang panjang menutupi sebagian wajahnya, matanya yang melotot, senyumnya yang lebar, dan wajahnya yang pucat pasi.